Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina bil qasim al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan kita hadir Kiai Haji Mukhlisun Al-Hafidh. Nanti beliau akan membacakan doa. Mudah-mudahan kita diberi selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kita pada siang hari ini adalah bahayanya bohong dan cara untuk menerapi supaya tidak bohong. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi kadzdzab siddiqan." Hendaklah kalian selalu jujur. Alaikum bisidqi. Kalau kiai pesantren mengartikan begini, alaikum, ya, wajib mengatasi sira kabeh. Bisidqi untuk selalu jujur. Mugi-mugi kula panjenengan dados tiyang sing jujur. Karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan itu menunjukkan ke surga. Sungguh seseorang itu berbuat jujur sampai Allah menetapkan orang ini adalah orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, takutlah kamu akan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu menunjukkan kepada keburukan, keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Seseorang itu dia berbohong, terus bohong sampai dia ini oleh Allah dijadikan sebagai pembohong. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa jujur surga, bohong neraka. Terus yang kedua, seseorang itu kalau melatih dirinya jujur, nanti refleksnya jujur. Sebaliknya kalau orang itu suka bohong, jadi al-kadzib itu bohong, nggak ada unsur khianat. Bohong nggak ada unsur nipu, itu sudah bohong namanya. Kalau ada unsur khianatnya namanya khona. Kalau ada unsur tipuan namanya ghosha. Al-kadzib di sini adalah bohong yang walaupun nggak merugikan orang, ya bohong gitu aja. Bro, dari mana bro? OTW. Padahal dia masih di rumah itu OTW. Ini korok ya. Sehingga ini bikinnya kan bro. Ini jujur banget. Jujur lah, kan ada selamat tambah nemen. Jadi kita ini memang harus jujur. Nah orang ini kalau ngelatih jujur, nanti refleksnya jujur. Kalau orang ini biasa bohong, nanti refleksnya bohong. Menang. Ada seorang bapak nggak bisa tidur, ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa bang nggak bisa tidur bang?" "Gurung koro diset terus tidur." Karena sudah biasa bohong. Saya pernah ada ini Pak. Ini saya pernah jalan sama kawan, ustadz juga, kawan saya ini ustadz. Selamat. Tapi gak gus, gak betul ya.
Nama Ustaz itu Gus UCC, ini Ustaz kok ya. Ini dia ini subuh sama saya berangkat keluar kota. Subuh itu sholat di tempat saya, berangkat jam 7 kita sarapan. Nah, terus kira-kira kawan saya jam 7 dapat telepon. Kira-kira yang telepon tanya begini, sedang apa Ustaz? Kira-kira gitu. Kawan saya ngomong, alhamdulillah baru sholat duha. Bukan memang pipisnya guru kok sholat duha. Jadi refleks ini bohong. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min. Makanya orang yang kata Imam Ghazali, orang itu yang banyak bohongnya itu yang banyak ngomongnya. Nah, sing banyak ngomongnya ini mubalek atau orang biasa? Mubalek. Cuma sama aku yang mubalek. Sing banyak omongnya itu mubalek atau orang biasa? Mubalek. Cuma sama aku. Nah, jadi jangan banyak ngomong. Terus bohong itu begitu. Bohong itu kalau diteruskan, ya nanti akhirnya biasa bohong itu. Coba ya di dalam hadis yang lain. Ini riwayat Imam Bukhari. Tadi yang saya baca juga riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua, Rasul bersabda, kaburat khianatan an tuhaddisa akhaka hadisan wa huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadhibun. Termasuk khianat yang besar. Seseorang bercerita kepada saudaranya akan satu cerita. Saudaranya yang diceritain itu yakin, percaya, tapi yang cerita itu bohong. Saya pernah juga pengalaman ini ya. Ini dunia ustaz. Waktu itu saya ingat benar itu hari Senin. Ada seseorang itu kawan saya juga akrab ini. Ceramah di satu tempat di Saud Jajar. Ya, beliau ceramah, saya keperluan saya cuma buhu aja manten. Daerah Raja Jawa sana, Raja Jawa, Saud Jajar. Ya, Raja Jawa. Lah terus Selasa beliau ini ada acara dengan saya. Tapi beliau ini bukan orang Malang asli, tapi beliau sudah tak nasihati terus topan. Selasa beliau ceramah, beliau yang pertama, saya yang kedua. Kata orang ini ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini sebetulnya tadi mau kesini payah. Tadi malam saya baru datang dari Kuala Lumpur. Tas toko Saud Jajar lah. Lah ini namanya, lah yang begini nih kalau dibiarkan nanti lama-lama bohong terus. Tidak dokter, ngaku dokter misalkan, ya. Tidak. Pokoknya ya lah, pokoknya ada bohongin nanti kalau terus saja nanti lama-lama. Hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Makanya kalau dalam terapi supaya kita nggak bohong ya, kita ini harus yakin berilmu bohong pasti rugi, jujur pasti untung. Bohong rugi, jujur untung. Boleh diulangi sama-sama? Bohong rugi, jujur, untung. Sing kompak apa? Bohong, jujur, untung. Bohong, neraka, jujur, surga. Mungkin-mungkin kalau panjenengan diberi sifat jujur kabeh. Amin. Nah itu ada seorang santri Pak. Santri sama kiai ini takut sekali. Kiai ini kan wibawa. Masuk ngene gak wibawa, kan wibawa. Masuk ngene kurang wibawa ya. Ada santri ini kasih nasihat. Waktu itu pesantren mengadakan ujian bahwa pulang dari rumah balik tidak boleh terlambat. Jamnya saja nggak boleh terlambat. Ya, ini pesantren mengadakan ujian, nggak boleh nyusul, nggak boleh terlambat, nggak boleh. Enggak, ada santri namanya santri Khoriji. Santri Khoriji ini santri yang nggak nginep, tapi dia belajarnya di pesantren. Ada 4 santri ini terlambat. Ya, nah, mereka mau menghadap ke ustadznya ini ngerancang bohong. Kita bohong aja ya, kita nanti bilang kita datang ke sini naik mikrolet. Nah, di tengah perjalanan mikroletnya bocor, terus kita membantu ganti ban. Akhirnya ustadz di pesantren ini memaafkan, ya sudah wis, karena kamu berbuat baik, menolong orang yang banyak bocor, ya silakan kamu boleh nyusul ujian.
Nah, ujian ini soal yang pertama gampang, bobot nilainya 10. Wah, 4 orang ini guyu-guyu seneng gitu ya. Terus soal yang kedua sebelum dibagi tempat duduknya dipisah jauh-jauh. Soal kedua ini bobot nilainya 90. Bunyi soalnya ban sebelah mana dari mikrolet itu yang bocor. Nyonyor kan ya. Nyonyor mau menjadi sing bocor ya. A, depan sebelah kiri. B, depan sebelah kanan. Soalnya kabeh harus sing bocor. Ini namanya bohong rugi, jujur untung. Lagi bohong rugi, jujur untung. Kulo ini bukan berarti jujur, Pak. Kulo nggih nate koro tapi kulo tobat kepada Allah. Loh, manusia mesti bohong, tapi saya tobat, dan kalau saya bohong saya takut ini. Jangan sampai bohong itu apa ya? Kok gak dibeban? Woles sih bro, woles jazz. Jadi bohong itu kayak, aduh coba sih dikoroi powak kali. Kalau zaman tak ceritani, misalkan cerita saya borok kabeh kan sampe pegel. Oh kiai hapus itu ya. Jadi kan nggak boleh begitu. Jadi kita ini memang walaupun tidak ada unsur apa-apa harus jujur. Maka yang kedua ini, untuk jujur ini, yang kedua itu latihan jujur. Jadi menurut penelitian saya, ini penelitian saya sendiri ya, yang belum saya ya, belum saya publikasikan ya, tapi ini penelitian saya ilmiah. Ya, kalau di dunia pesantren itu ada marhalah tahapan pendidikan. Ada tahapan pendidikan di pesantren itu ya, yang kemarin Nuzul Quran tak sampaikan itu, terpaksa, dipaksa, biasa. Jadi santri ini kalau di dunia teori pendidikan umum kan output itu sesuai dengan inputnya. Anak Unipro memang bagus, alumninya bagus-bagus karena memang inputnya bagus-bagus. Lah di dunia pesantren nggak mengenal begini nih. Gak ada santri yang diseleksi kan, kalau semua temenan insya Allah itu. Walaupun santri ya, saya kadang-kadang tersinggung Pak, saya silaturahim ke rumah kawan gitu ya. Terus anaknya dipanggil, sini nak kamu nakal-nakal, mau makan pun tak pondok nunggu. Pondok ini diawas ya. Loh, pondok ini walaupun santrinya ini apa adanya, bongkeng-bongkeng, tapi alumninya pinter-pinter. Contoh aku dewe kan, maksudnya nggak pinteran. Ya karena apa? Di pesantren ini anak dipaksa bangun malam, dipaksa baca Quran. Dia baca Qurannya terpaksa, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama biasa. Nah, menurut penelitian saya untuk membiasakan ini butuh waktu 40 hari. Butuh waktu berapa hari? Jadi panjenengan kepingin gak ada putra, kok ahli sholat sampai paksa untuk bangun subuh. Panjenengan tidak akan bisa untuk mengajarkan anak kita sholat kalau nggak pernah dipaksa sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ajari anak kamu sholat usia 7 tahun. Pukul anak kamu karena meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Ini yang maksudnya adalah dipaksa balik. Kita juga begitu ya, kalau kita kepingin jadi jujur maka minimal 40 hari jangan bohong. Minimal jujur dicawang. Hari kelima kok borong, paling ini hari pertama lagi batal sampai hari keempat lagi. Begitu melatih untuk jujur. Ya, saya berpesan ya, walaupun anak-anak panjenengan nggak di pesantren, tapi pola pendidikan pesantren sampai contoh di rumah. Kamu harus sholat subuh. Lah wong tuane juga sholat. Ucap pesen tuh, kan jamaah loh. Barang warna itu wangi, tadi EPC Rudi. Pak, sama untuk turu Pak, aku setuju oleh biar EPC muncul gitu. Jadi bahasa Malang ya, nggak boleh ya. EPC muncul jenengnya. Jadi kita ini memang harus dipaksa.
Nah, kiai juga begitu. Dia fungsinya memaksa anak sampai berapa tadi untuk membiasakan minimal 40 hari diteruskan 3 kali, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Maka nanti 4 bulan menjadi ketagihan. Ya, amalan-amalan itu kalau biasa diamalkan dengan sholat subuh 4 bulan ketagihan. Walaupun kesel orang sungguh gede. Subhanallah. Jadi untuk biasa baik minimal berapa hari? Ini penelitian saya. Dan semuanya sepakat metode pesantren itu begitu. 40 hari ini memang ini batasan untuk membiasakan kebaikan. Tapi kalau keburukan cukup 3 hari. Telung dino tos, waduh ayah aja. 3 hari, orang nggak biasa merokok ya, belajar merokok anak kita ini. Hari pertama gak enak, batuk-batuk. Hari kedua rada enak. Hari ketiga lancar, bener. Jarek Malang nendes pobet, senden tembok. Naudzubillah min. Orang mau selingkuh juga gitu Pak. Selingkuh ini hari pertama kok isi-isi. Hari kedua yang ke adik, dia yang ke abang. Hari keempat, ambilas. Kita ini pengalaman yang ini ilmuwan kok pengalaman. Siapa ngomong pengalaman? Jadi untuk membiasakan jujur, tak dungakno sampai jujur kabeh. Amin. Kulo jujur, kulo jujur. Misalnya orang berani itu orang jujur. Ada apa takut? Kenapa kamu terlambat? Izin Pak, ketiduran Pak. Oh, kan enak aja. Kenapa kamu belum selesai di urusan? Izin dan THR belum cair dan sarungnya tambah saya sarung deh. Tidak. Apa adanya gitu aja, cukup pasta Pak. Mana mobil kamu? Mohon maaf saya jual untuk biaya kuliah anak saya. Nggak perlu mana mobil izin. Oh masih dipinjam mau? Nggak usah sudah. Pokoknya kalau jujur itu mesti jujur untung, bohong. Ya mesti. Nah, terus yang ketiga, jadi yang pertama yakin ya bahwa jujur itu untung. Yang kedua latihan. Yang ketiga istri kita harus jujur. Jadi kalau ada orang itu bohong, istrinya bohong juga, anak ini gabus, mantu-mantunya ngontok iku saomai tahu aku kabeh. Lek wong Jawa ngomong tumbuh oleh sak kresek-kresek iki. Saya ketemu orang begitu ya Allah. Sudah ketahuan bohong tuh masih bohong lagi. Aku ngono tak tinggal, tak barokah ngalir. Ada orang yang biasa begitu, oh makanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu anak ibu-ibu ini. Yang biasa borongnya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Bapak-bapak. Ya. Ngomong makanya ibu-ibu lah bapak koro untuk didukung. Misalnya ya, orang tamu bapaknya pesan nih. Misalkan, warung anak bu, lah ibu-ibu kudu jujur. Ngeten lho Pak tamu, bapak niku enten. Tapi kalau dikongkon ngomong ano. Apa? Bener-bener dukung. Berdasarkan penelitian ini, gak sembarangan ini ya. Jadi kalau istrinya ini jujur, nanti suaminya jujur. Sekali lagi, saya bukan orang yang jujur. Saya pernah bohong juga, tapi saya menyesal. Pernah satu saat saya jadi kiai ini Pak. Yowis ini maksudnya. Saya punya acara sejak pagi. Jam 10 datang mau tidur karena duhur ada acara lagi. Begitu saya mau tidur ada tamu kak janjian. Insyaallah akhirnya saya ngomong ke istri saya suara aku mau acara dulu. Teman-teman tabadi, kak suara mau acara wis. Istri saya ngomong, ngapunten enten acara bini. Cari tamu nih Pak. Mboten nopo tak enteni sampai asal Pak. Kamu ini wong dulu Pak, wah kiai tawa tuh, betul orang pun kesana ini orang tahu sih, betul apa? Wah tidak aku metu Pak, terlalu lawang dulu itu. Alhamdulillah. Kiai minta demi temen, nggak izin tak izin kur. Ternyata tamunya itu mau apa? Minta doa, salam tempel. Tradisi pesantren salam tempel, itu ngibro kan ya. Salaman rebutan kok yo pengen itu
Nah ternyata begitu. Jadi kita ini kadang-kadang maka perlu 3 hal ini. Pertama tadi apa? Yakin. Yang kedua, istrinya jujur. Yang ketiga, latihan. Nah, sekarang persoalan bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan itu ada 3 macam. Yang pertama, mendamaikan saudara. Islahu dzatil bain. Sampai di konco sak kantor tukaran, gak rukun, A B tukaran, lah sampai mendamaikan. Ketemu A sampai ngomong lek B kirim salam. Ketemu B ngomong kalau A. Ini bohong yang boleh. Ya. Saya Ramadan kemarin alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin damaikan ustaz tukaran. Alhamdulillah saya datangi satu persatu, bahkan tak kirim hadiah. Saya ngomong hadiah ini dari B. Saya kasihkan B, saya ngomong hadiah dari A. Sekarang rukun. Nah, ini namanya islah dzatil bain. Tapi ojo ketoro teman-teman. Jadi jangan ketemu A ngomong, A, B kirim salam, nang sampean tangan. Saking kangennya nangis sampai peluk-peluk. Nah, ini ketoro. Ojo ketoro teman-teman ya. Pokoknya. Lah yang kedua, bohong yang diperbolehkan itu apa? Pujian suami kepada istri. Pujian istri kepada suami, ya, sing lanang, wis kewut, ibu-ibu, ojo ngomong kewut, gak enak tersinggung, ya. Sambil apa, sambil cek kaya arek mau betul ikut, diwalik itu luru. Pujian istri, pujian suami, masakan gak enak, diwarak enak, ini bagus, ya gak apa-apa. Dan yang ketiga namanya siasat dalam peperangan. Maka ada istilah al-kadhib, ada istilah tauriyah. Boleh diulangi yang terakhir saya katakan apa? Tauriyah. Boleh diulangi apa? Tauriyah. Tauriyah ini bohong untuk menyelamatkan diri atau harta. Ya. Misalkan ada orang hutang uang ke kita. Kita tahu orang ini kalau hutang ini sulit balik. Orangnya ngomong, ya ketika yoyo ini ngutang kan akeh. Bah, nyeli duwe balik dengan aku apa? Oh, kan ya ono tapi menis kanggo. Terus sing nyele motor. Engko sore tak balik rumah. Saking kita busir apa nyele awan sore dibalik lo. Ini namanya tauriyah. Ya. Ini boleh. Terus ada bohong yang dosanya besar, namanya firyah. Apa para jemaah? Firyah ini dosa besar. Aqdhamul firo. Ya salah. Ada 3 dosa besar. Ini jangan sampai dilakukan. Apa itu? Di dosa besar, bohong yang dosanya besar. Apa itu? Pertama, tidak mimpi ngomong mimpi. Sampai tak mimpi, cerita orang mimpi. Jadi, aku tadi malam mimpi begini, betul nggak mimpi? Ada orang jual rumah harga 400 juta, ditawar 350 juta, sama pemiliknya nggak boleh. Terus yang nawar pura-pura mimpi, Pak aku mau mimpi Pak, ketok bapak sampean sinus mati ku, nang aku ngangkur koyok-koyok oma itu gua ngekek no. Nah terus yang dokter gak kelengkaran, sampai mimpi jam piro, jam 1. Kalau mimpi jam 2 di bapak gak oleh. Padahal podo gak mimpi nih. Ini gabus. Alhamdulillah tiap unik ini jujur-jujur lagi. Ngomongin gue jujur-jujur kabeh. Alhamdulillah. Ya, itu bohong, tidak mimpi. Apalagi tidak istikharah, ngomong istikharah. Dosa besar. Saya istikharahnya nggak cocok. Ya, padahal dia. Terus yang kedua, bukan nasabnya, ngomong nasabnya. Ya, maka ibu bapak kalau punya istri, maka nasabnya itu jangan digandeng dengan nama suami, tapi yang benar dengan nama orang tuanya. Ada wanita namanya Fatimah, misalkan ya. Suaminya namanya Muhammad, bapaknya Bu Fatimah ini Soleh. Maka yang benar apa? Fatimah Soleh. Fatimah Soleh. Jangan ya lepas jadi kan kerja umroh kan ngurus paspor kan mesti kali bapak baik. Ini memang harus begitu. Nasabnya itu harus dengan bapaknya. Kalau di orang-orang Jawa ini, Jawa Timur khususnya ya, mereka punya keyakinan kalau kedua panjang tangan ini apa diapakan gini namanya? Ya, kalau depannya tangan ini lebih tinggi dari tinggi badan,
Mereka punya keyakinan itu keturunannya Joko Tingkir. Lah yang begini nggak bisa, karena datanya bukan data NASA. Ada ilmu tertentu menurut orang Jawa itu bisa dipelajari jika tangannya ini lebih panjang daripada tinggi badannya, tinggi tubuhnya. Nah saya ini termasuk tangan saya lebih tinggi. Ojo mau tangan panjang, lebih tinggi. Nah ini. Tapi yang begini nggak bisa. Jadi pertama tidak mimpi ngomong mimpi. Yang kedua bukan istikharah masuk mimpi tadi ini. Ya. Nasab. Yang kedua nasab. Yang ketiga bukan hadis ngomong hadis. Maka ini saya pesan ya para mubalek, para ustaz, ya, kalau menyampaikan hadis itu pastikan ini hadis. Menjadi kewajiban bagi kita sebelum menyampaikan hadis itu kita ngecek apa ini hadis atau tidak. Karena banyak yang namanya hadis palsu, hadis maudhu, ya. Maka di negeri kita ini kurang akrab menyebutkan hadis itu sama sanad-sanadnya nggak akrab. Negeri lain di Pakistan, di India itu ulama-ulamanya nyebutnya itu dengan sanad-sanadnya gitu. Jadi matanya itu mesti benar. Ya, seperti an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Ya, itu ya, ucapan orang Arab baik lah ya. Kebersihan sebagian daripada. Kalau hadisnya punya at-tuhur syatrul iman. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini saya mohon waktu ya 5 menit atau mungkin lebih sedikit. Ini beliau ada Kiai Mukhlisun ini, alhamdulillah Pak santrinya ribuan. Beliau dari Magelang, insyaallah beliau akan mendoakan kita. Ngoten Pak nggih, mun sing sabar dulu nggih. Nah, ini kurang beberapa menit. Monggo nggih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم حبب لنا الإيمان وأجعله في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا مرشدين اللهم ربنا هب لنا من أنفسنا وذريتنا قرة أعين اللهم نسألك خير كل ما سألك من خير ونسألك من خير ما سألك من خير اللهم شر اللهم اجعلنا استقامة اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا اللهم نسألك على خير آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.